Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah, di salah satu majlis yang insya Allah akan kita sampaikan ayat-ayat Allah, kita sampaikan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang bisa kita pertanggungjawabkan, di mana ketika ada majlis disampaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapapun yang hadir di majlis tersebut. Para malaikat mendoakan dan juga hewan-hewan ikut mendoakan siapapun yang hadir di majelis ilmu. Sehingga sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita meluruskan niat kita agar apa yang nanti disampaikan bisa kita fahami, bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis dan membalas apa yang kita lakukan di waktu ini, menjadi pemberat amal kita nanti di akhirat, dimudahkan segala rintangan-rintangan akhirat, dipermudah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab di kehidupan dunia apa yang Allah uji kepada kita berupa ujian, cobaan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan kita kesabaran, karena salah satu sebab seseorang bisa menjalani apa yang Allah ujikan kepadanya adalah dengan ilmu. Sebagaimana seseorang bisa melewati kehidupan di dunia dengan hidup kecukupan, bisa mudah untuk mencari pekerjaan, mendapatkan uang, itu juga dengan ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain agar memberikan petunjuk kepada manusia
agar bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka siapapun yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jangan semangat untuk hadir di majelis ilmu. Dan di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan salah satu hal yang banyak kaum muslimin kurang bisa memahami hal tersebut. Bahkan sampai orang-orang yang dianggap mengerti agama kurang faham akan hal yang akan kita sampaikan, yakni tentang bahayanya suatu amalan atau ibadah yang ternyata hal tersebut menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala bukan suatu ibadah. Banyak kaum muslimin menganggap apa yang ia lakukan adalah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita melihat apa yang akan kita sampaikan, apa yang dimaksud dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru banyak di antara kaum muslimin bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan suatu dosa atau bahaya. Makanya kita mengambil maudhu ataupun judul bahayanya orang yang melakukan suatu amalan yang ia anggap itu suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak disyariatkan di dalam syariat Islam. Yang hal tersebut kita kenal dengan yang namanya al-bid'ah. Dan banyak di antara kaum muslimin ketika mendengar kata tersebut asing, menakutkan, dan yang lain sebagainya. Seakan-akan hal tersebut bukan larangan. Seakan-akan hal tersebut tidak ada di dalam syariat Islam. Seakan-akan kata bid'ah itu kata yang baru, yang belum pernah diperingatkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka kenal yang dilarang hanya minum khamar, judi, zalim, mencuri. Itu sudah umum. Akan tetapi ketika mendengar kata bid'ah, kayaknya tidak ada itu dalam syariat, atau tidak pernah Rasulullah SAW melarang yang namanya bid'ah. Sehingga ketika ada seorang dai memperingatkan kepada kaum muslimin tentang hal tersebut, kayaknya sesuatu yang baru. Dan banyak juga yang memahami hal tersebut dengan sesuatu yang salah. Ana sendiri melihat di medsos, mereka mengatakan saya mau menggunakan HP. Nah, dijawab oleh ustadzahnya, jangan, itu haram, bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan HP. Ya, saya mau menggunakan motor, jangan, haram, itu bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan motor. Rasulullah SAW tidak pernah naik mobil. Rasulullah dan yang lain sebagainya. Sehingga dalam kesempatan yang mulia ini, semoga yang akan saya sampaikan bisa menambah ilmu, menambah wawasan kalau tidak mau diamalkan, tentang
penjelasan seputar hal-hal yang dianggap ibadah yang ternyata tidak disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Dan kita sampaikan mengenai hal ini tidak lain karena hal ini memang salah satu dari syariat Islam. Hal yang memang harus diperingatkan, yang harus disampaikan, sebagaimana Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya, memperingatkan kepada para sahabat, dan para sahabat pun memperingatkan kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, pada para ulama. Mereka gencar mendakwahkan, memperingatkan kepada umat akan hal tersebut. Di antaranya adalah Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang akan kita sampaikan, Tashhilul Aqidah Al-Islamiyah. Dan kita sekali lagi marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya taufik dan hidayah, seberapapun pintarnya kita, walaupun mungkin faham, tidak akan mengamalkan. Karena yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang mengatakan, oh ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW bid'ah, atau seorang dai yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin mengatakan, oh ini tidak ada, tidak dilakukan Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, bid'ah. Seperti itukah makna bid'ah? Sehingga kita perlu menjelaskan hal tersebut kepada umat agar paham, agar tidak berlama-lama dalam ketidaktahuan atau mendapatkan pemahaman yang salah, bukan daripada ahlul ilmi. Karena kebanyakan yang mengatakan hal tersebut bukan ahlul ilm. Bahkan sekarang banyak bermunculan ulama-ulama baru, bahkan ulama aslinya diam, ya. Itu sudah dikatakan oleh para ulama salaf. Di zaman Rasulullah SAW banyak ulama, tapi apa? Qalilul khutbah, sedikit sekali orang yang ceramah. Hanya kita ketahui Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Sedikit sekali mereka ulamanya, ulama sahabat. Tapi yang berilmu banyak. Banyak berilmu, tapi yang menyampaikan hanya sedikit. Tapi sekarang seakan-akan semuanya apa? Ulama itu. Banyak mengatakan, menjelaskan tentang agama yang ternyata mereka bukan ahlul ilmi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah dhallu wa adhallu. Akan menggiring kepada umat menjadi apa? Tidak tahu, salah. Dia sendiri salah, menyebabkan orang lain menjadi salah. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna bid'ah tadi secara bahasa. Nah, ini supaya tidak salah, ada pengertian secara bahasa. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah ibtida'u syai' wa sana'ahu la an mithalin sabiqin. Ya. Membuat sesuatu, ya, menciptakan sesuatu yang tidak ada semisal sebelumnya. Ini secara bahasa, ya, secara bahasa. Yang sebelumnya itu belum pernah ada, belum pernah diciptakan. Kayak tadi mobil, motor, ya, HP. Yang sebelumnya tidak ada. Ini dalam hal dunia atau dalam hal ibadah sekalipun. Yang sebelumnya tidak ada. Ada orang sholat wajib 6 waktu.
Kita kan mengenal sholat 5 waktu, kok muncul sholat 6 waktu. Nah, itu. Atau mungkin jamaah bisa menyebutkan ini, yang sebelumnya tidak ada kok bermunculan. Apa yang kemarin itu ya? Banyak sekali. Tentang ibadah yang sebelumnya tidak ada, dalam agama tidak ada. Ini baik dalam urusan dunia ataupun ibadah, ini secara bahasa. Belum kita menerangkan secara khusus apa yang dimaksud bid'ah oleh Rasulullah SAW atau di dalam syariat. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh HP itu bid'ah, oh mic itu bid'ah, iya benar bid'ah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada listrik, misalnya komputer, ya itu bid'ah, tapi secara bahasa. Orang yang sholat 6 waktu juga bisa dikatakan bid'ah secara bahasa, masuk karena secara bahasa itu umum, apapun yang sebelumnya belum ada. Kemudian kita akan menjelaskan secara istilah bid'ah yang dimaksud dalam syariat Islam. Yang tadi dalam muqaddimah sudah kita sebutkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, itu ucapan Rasulullah SAW ketika muqaddimah mau membuka suatu taklim, ya selalu menyebutkan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mengulang-ulang ketika mau khutbah, ya, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Karena apa? Dalam Al-Quran tidak ada kebohongan, pasti benar. Fa inna khairal hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Makanya kita diperintahkan apa? Mengambil petunjuk Rasul, jangan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan, ya, tentang al-muhdatsat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru. Nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah secara syariat. Sesuatu yang baru dalam agama, bukan dalam dunia. Karena dalam hal dunia, sesuatu yang baru sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tentang apa? Pencangkokan kurma. Ya, ada kurma jantan betina, ini cuma satu, tidak bisa ini kalau cuma satu, harus ada lawannya. Seperti jamaah juga ada lawannya. Pohon kurma juga, makanya dikawinkan bunganya, itu sesuatu yang baru. Tapi apakah Rasulullah SAW mengatakan, oh itu bid'ah? Tidak. Sesuatu yang baru juga terjadi di setiap zaman. Apakah Rasulullah SAW mengatakan itu dolalah? Tidak. Karena itu bukan dalam hal agama. Sehingga yang dimaksud muhdatsat, sesuatu yang baru, yang Rasulullah SAW menganggap dolalah, wa kulla dolalatin finnar, setiap kesesatan di neraka adalah dalam hal agama. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Jibrin mengatakan, kullu i'tiqadin, nah, semua keyakinan. Jadi yang namanya bid'ah secara syariat bukan hanya amalan, justru yang paling besar, yang paling bahaya dalam hal keyakinan, i'tiqad. Ini juga kurang banyak difahami oleh jamaah kaum muslimin, bahkan yang mungkin sudah mengaji pun kadang, oh ini baru dengar ini bid'ah dalam i'tiqad. Setahu saya bid'ah itu ya ketika mengamalkan puasa bid'ah, misalnya sholat bid'ah atau yang lainnya yang baru.
Ternyata apa? Bid'ah itu juga dalam hal i'tiqadiyah, keyakinan. Semua keyakinan, au qaulin atau ucapan, bisa dalam hal ucapan. Au fi'lin atau perbuatan dilakukan. Au tarkin, bahkan apa? Meninggalkan. Jadi bid'ah itu bukan hanya melakukan, meninggalkan pun bisa termasuk bid'ah. Tapi dalam hal agama, ingat, dalam hal agama, ta'abbada bihi lillahi ta'ala, meyakini sesuatu, mengucapkan, melakukan, atau meninggalkan dalam rangka ibadah. Ingat, dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Nah, dalam rangka ibadah ikhlas, bukan urusan dunia. Nah, bukan dalam urusan dunia, tapi tujuannya saya ingin ibadah. Baik dalam hal keyakinan, ucapan, ya, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Walaisa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyatihi, akan tetapi apa yang dia ucapkan, dia yakini, dia tinggalkan, dia amalkan dalam rangka ibadah lillahi ta'ala tersebut, ternyata syariat tidak mensyariatkan. Tidak ada satupun syariat, dalil, baik Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk meyakini hal tersebut, untuk melaksanakan hal tersebut, untuk meninggalkan hal tersebut. Tidak ada. Nah, nanti akan kita contohkan, baik dalam hal keyakinan, dalam hal melakukan atau meninggalkan. Wal bid'atu tanqasimu bihasbi muta'alliqiha ila thalathati aqsamin. Nah, kita akan bagi menjadi 3 sebagaimana tadi pengertiannya. Ada bid'ah dalam keyakinan, ada dalam amal, melakukan atau meninggalkan. Nanti akan kita berikan contohnya. Yang pertama dalam hal al-i'tiqadiyah, keyakinan. Yani i'tiqadu khilafi ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini sesuatu yang ternyata apa? Menyelisihi keyakinan tersebut, menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, beritakan. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya nanti akan terjadi hari kiamat. Sebelumnya akan muncul Ya'juj wal Ma'juj, muncul Dajjal, munculnya hewan bisa berbicara, kemudian manusia akan meninggal dunia, di alam barzakh akan adanya nikmat dan azab, kemudian dibangkitkan, ruh akan dikembalikan ke jasadnya, akan digiring ke padang mahsyar, matahari didekatkan, manusia kepanasan dengan amalannya masing-masing dan yang sebagainya. Tapi dia menyelisih, saya tidak meyakini itu. Saya meyakininya orang itu nanti reinkarnasi, kayak di film Sun Bokong. Ya, misalnya ini ya, kebanyakan lihat film gitu ya, atau yang ini gara-gara nanti orang itu meninggal akan ada yang jadi hewan, ada yang jadi jago, ada yang jadi apa. Wah, saya jadi apa nanti ya itu ya. Benar, kita itu dulu tenggelam seperti itu. Orang kalau tidak punya akidah yang sahih pasti sedikit bingung, benar tidak ya reinkarnasi itu? Karena dia tidak memiliki akidah yang kuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bahayanya ya.
Melihat di film itu kok dari jarak jauh orang ninju langsung meledak, ya, seakan-akan ada ilmu seperti itu, ya. Ternyata tidak ada. Itu apa namanya, Sun Goku apa ya itu ya, itu ya. Contohnya ya, contoh bid'ah dalam hal akidah, bid'atut tamtsil awit taktil. Sesuatu yang baru apa? Tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini dalam hal asma wa sifat. Jarang diketahui ini ya. Yang justru bid'ah dalam hal keyakinan akidah itu lebih bahaya. Karena dalam hal tauhid. Sementara yang di kita itu, para ikhwan itu kebanyakannya semangatnya tauhidnya dalam hal uluhiyah, rububiyah. Kalau rububiyah orang kafir saja meyakini ya, sebagian tapi tidak semuanya. Rububiyah, uluhiyah. Tapi yang asma wa sifat ini jarang tersentuh, jarang disampaikan. Padahal itu juga masuk dalam tauhid yang kita wajib menjaganya, wajib meyakininya, mengamalkannya. Di antaranya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tapi ada di antara kelompok kaum muslimin yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan sebagaimana orang punya tangan, punya mata, punya ini. Wa ta'til, kelompok yang lain mengingkari. Yang satu meyakini tapi menyamakan, kelompok yang lain mengingkari. Wah, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi, benar, dalilnya benar, tapi pemahamannya salah, tafsirnya. Dia tidak menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh ahli tafsir. Dia menafsirkan sesuai kelompoknya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga apa? Makna-makna ini harus kita tiadakan. Ada yang menetapkan tapi tidak menetapkan maknanya. Ada yang mengingkari semuanya. Dalam rangka apa? Tujuannya apa? Untuk mensucikan Allah, supaya Allah tidak sama dengan makhluk. Tujuannya benar tapi salah. Sementara Ahlus Sunnah meyakini apa adanya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, tanpa apa? Menyamakan, tanpa mengingkari. Yang menetapkan apa adanya yang ditetapkan. Ini diantara bid'ah. Sehingga dalam hal ini juga kita peringatkan, di Al-Quran itu kan ada itu ya, Asmaul Husna itu. Coba telitilah. Apakah 99 tersebut semuanya ada di dalam Al-Quran Sunnah sesuai yang dipahami oleh para ulama? Ingat, sesuai yang dipahami oleh para ulama. Kalau memang ada, boleh kita yakini, wajib kita yakini. Tapi kalau memang tidak ada, hanya ada di buku itu, jangan diyakini. Kenapa? Memberi nama bagi Allah yang itu bukan namanya. Coba jenengan namanya Abdullah tak panggil apa ya? Panggil gundul. Kalau panggil bejo nanti bejonya ke sini ya. Dipanggil si gundul, si botak, dimarahi. Begitu juga Allah. Allah memiliki nama yang jelas, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dipanggil nama yang lain, ya marah, tidak boleh. Makanya jangan sembarangan ketika menghafal nama Allah, benar atau tidak itu dulu. Kalau memang benar, silahkan diyakini, diamalkan karena Allah sesuai dengan sifat-sifatnya, apa yang terkandung dalam namanya. Tapi kalau tidak, jangan. Kalau sudah ditetapkan, tidak boleh diingkari, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ini diantara contoh bid'ah dalam hal keyakinan yang insya Allah kita lanjutkan ba'da isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tadi sudah kita jelaskan tentang macam bid'ah yang pertama, yakni dalam hal i'tiqadiyah, dalam hal keyakinan. Di antaranya lagi contoh bid'ah dalam hal keyakinan adalah ka'i'tiqadin annal awliya'a yatasarrafuna fil kauni, ya. Keyakinan bahwasanya wali-wali Allah itu ikut andil dalam pengaturan alam, ya. Ini bid'ah dalam keyakinan, tidak ada, ya. Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk meyakini bahwasanya para nabi, para rasul, bahkan Rasul sendiri menjelaskan, saya itu bisa mengatur alam misalnya. Oh, saya itu bisa menjadikan kamu itu kaya. Kamu kalau ini minta pada saya, dimanapun kamu berada, entah kamu di Indonesia, di Amerika, ya sebut nama saya, ya. Nggak pernah ngajari seperti itu. Lah kok yang disebut selain Rasul, ya, yang disebut Rasulullah SAW saja tidak boleh, tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan. Ini diantaranya kok meyakini wali Allah itu ikut andil dalam mengatur alam. Bagian yang kedua adalah al-bid'atul amaliyah, bid'ah dalam hal amaliyah. Ini yang juga banyak terjadi atau yang banyak dimaksudkan oleh kaum muslimin, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ghairi ma syuri'a. Yang dimaksud dengan bid'ah amaliyah adalah beribadah lillah, untuk Allah, ya, ibadah untuk Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, ya. Ibadah kepada Allah yang ternyata ibadah tersebut tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Wadzalika bi ihdatsi ibadatin, contohnya apa? Membuat ibadah baru, lam tusyra', ibadah tersendiri yang belum ada sebelumnya. Seperti tadi, ya, menciptakan apa ya, ibadah baru itu, ya, misalnya. Karena ada ibadah sholat, puasa, ya, ada haji. Hajinya ke mana? Ke Iran misalnya, ya, atau ke Bangladesh. Kan diperintahkan haji ke Baitullah, ya. Hajinya ke Baitul Maqdis misalnya, ya, ke Palestina. Ini tidak disyariatkan, menciptakan ibadah baru, ya, ibadah baru. Atau ada puasa Ramadan, ya, kita ciptakan puasa apa, ya, puasa, kan ada puasa bulan Ramadan, ada puasa Sya'ban, ya, Sya'ban tapi tanggal berapa, ya, puasa Arafah. Ini menciptakan ibadah baru yang tidak disyariatkan, ya. Misalnya si fulan pernah selamat dari kecelakaan. Nah, ini berarti puasa untuk apa, ya? Selamatan, misalnya, ya. Ini baru, ya, ibadah baru. Atau yang lainnya yang belum pernah ada, ya, ibadah baru. Atau apa? Az-ziyadatu awin naqsu fi ibadatin masyru'atin, atau menambah atau mengurangi ibadah yang sudah ada. Nah, ibadahnya disyariatkan tapi ditambahi, ya, sholat maghrib 4 rakaat atau 2 rakaat, kan qashar, Ustaz. Ya, qashar bukan maghrib itu, ya. Nanti qashar sholat subuh 1 rakaat lagi, ya, misalnya ini, ya. Atau juga anak pernah lakukan jamak antara sholat asar dengan maghrib, gitu, ya, ketika di Korea. Ini pernah saya lakukan, ternyata bid'ah ini, ya.
pernah mengamalkan amalan bid'ah tapi tidak tahu ya, tidak tahu. Benar-benar saya tidak tahu ya. Ini. Jadi ibadahnya disyariatkan tapi ditambahi atau dikurangi ya. Ditambahi atau dikurangi. Awal ityanu bil ibadati ala sifatin mudatsatin, atau tata caranya ya, sifat-sifatnya. Salat itu ya dimulai takbiratul ihram, enggak, dia langsung sujud. Kenapa? Biar cepat selesai saat gitu ya. Kan katanya qasar, meringkas, jadi enggak takbir ya, langsung sujud saja. Misalnya ini dengan sifat-sifat yang mudah, yang belum pernah Rasulullah SAW ajarkan. Ini sifat-sifatnya. Awil muwadhabatu ala ibadatin masyru'atin fi waqtin muayyanin, atau ibadahnya disyariatkan tapi waktunya salah. Sholat Jumat itu kan hari Jumat, enggak, kita Jumatan setiap hari misalnya itu ya. Zuhur diganti Jumatan. Nah, ini diantaranya ibadahnya Jumat, harusnya harinya Jumat diganti, jangan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu saya sibuk, ganti Jumatannya hari Sabtu, berarti Sabtuan, bukan Jumatan, gitu ya. Sabtuan. Nah, ini ibadah dari mana? Kan disyariatkan Jumatan. Ya, atau waktunya bukan di waktu zuhur, Jumatannya diganti Jumatan maghrib, berarti ya. Atau Jumatan Isya-nya 2 kali khutbah. Ini misalnya. Nah, ini ibadah disyariatkan tapi waktunya yang diganti ya, waktunya diganti. Atau ibadah Ramadan bukan di Ramadan, diganti ya. Ma'a annahu lam yarid dalilun syar'iyyun ala masru'iyatiha fi hadzal waqti. Sementara tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunnah yang mensyariatkan ibadah tersebut dilakukan di waktu itu. Jadi memindah ibadah waktu tertentu itu butuh adanya dalil, enggak sembarangan. Enggak diganti waktunya ini. Waktunya harus hari Sabtu, jamnya jam 2. Itu butuh dalil. Sebagaimana dalil qiyamul lail dipindah qiyamun nahar gitu ya. Saya mau sholat malam tapi siang-siang, enggak boleh. Walaupun sama-sama sholat, beda niat. Ini beda niat saja. Zuhurnya sama sholat. Atau puasa, sama puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Saum Daud, sama dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Diganti waktunya ya enggak boleh. Saya mau puasa Arafah tapi tanggal 1 ya enggak boleh, belum Arafah. Nah, ini diganti waktunya. Kenapa? Karena syariat tidak memerintahkan memindah waktunya. Atau zikirnya umum ya, kita diperintahkan apa? Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bebas. Tapi dilihat di lain waktu Allah mengkhususkan kapan? Setelah sholat. Subhanallah, 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 alhamdulillah 33. Wah kurang Ustaz, enggak marem, enggak afdol. 100 biar 300, malah enggak boleh. Lah kan lebih afdol, lebih banyak saat zikirnya. Iya, kalau dilakukan bukan zikir sholat maka boleh. Saya mau zikir seberapapun sampai lempoh, boleh gitu ya. Boleh sampai lempoh. Tapi kalau khusus ya harus khusus gitu. Atau yang umum dikhususkan, saya akan mengkhususkan zikir setelah asar. Setelah asar zikirnya dibikin sendiri. Ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar, apalagi ada ya, yang lainnya. Zikir-zikir itu dikumpulkan jadi satu, dilakukan setelah asar, khusus setelah asar. Nggak boleh. Ya. Tata caranya pun tidak disyariatkan, waktu itunya pun tidak disyariatkan. Tapi apa? Kalau dilakukan kapanpun malah boleh, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan, maka lakukanlah umum.
Yang umum dilakukan umum, yang khusus dikhususkan, jangan dibolak-balik. Yang dikhususkan zikir setelah sholat malah tidak dilakukan. Giliran malam-malam malah zikirnya subhanallah subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya misalnya ini. Malah tidak boleh. Ya. Itu karena apa? Dalil tidak mensyariatkan. Di antara contoh bid'ah dalam amalan juga, ya, yang sudah kita sebutkan dulu dalam pembahasan wasilah menuju syirik, kesyirikan adalah al-bina'u al-kubur, membangun bangunan di atas kuburan, ya, membangun bangunan di atas kuburan. Berdoa di sampingnya, membangun masjid, ya, merayakan perayaan-perayaan ataupun yang lainnya yang tidak disyariatkan, dengan tujuannya apa? Tujuannya ibadah lillahi ta'ala. Kalau seseorang ingin merayakan sesuatu dalam hal dunia, hukumnya mubah, boleh. Nah, saya mengadakan pesta-pesta boleh, hukum asalnya boleh dalam hal dunia, tapi tidak dapat pahala. Wong infak Jumatan saja 5.000, ya, biar dapat pahala. Kok dia melakukan pesta-pesta jutaan miliaran tidak dapat pahala? Kan eman-eman. Kalau kita sebagai orang mungkin eman-eman, inginnya ya keluar uang jutaan rupiah dapat pahala. Maka apa? Untuk akikoh, ya, untuk tasyakuran, sudah tasyakuran saja, tapi enggak dikaitkan dengan sesuatu. Tasyakuran jangan dikaitkan dengan sesuatu, tasyakuran umum, ya, selamatan umum, jangan dikaitkan dengan sesuatu. Justru malah akan menjadi tidak disyariatkan. Yang terakhir, bagian bid'ah yang terakhir adalah al-bid'atu tarki, bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Yani tarkul mubahi au tarku ma talaba fi'luhu ta'abudan. Ya, meninggalkan sesuatu yang mubah boleh. Meninggalkan sesuatu yang mubah, saya tidak mau. Atau melakukan sesuatu dalam rangka ta'abudan, dalam rangka ibadah. Contohnya apa? Saya tidak mau makan daging dalam rangka ibadah, kayak yang gundul itu apa? Ya, apa? Biksu gitu ya, biksu ya. Biksu itu kan dalam rangka ibadah, tidak makan daging, tidak makan ini, ya. Atau seseorang yang tidak mau makan pisang, tidak mau makan pisang dalam rangka ibadah, meninggalkan pisang. Kenapa ditinggalkan? Ya dalam rangka ibadah. Atau makanan, sesuatu yang boleh mubah tapi ditinggalkan dalam rangka ibadah. Atau meninggalkan menikah. Nah, kalau menikah repot, ya, harus pagi-pagi bangunin, harus ini, harus ngasih uang saku dan yang lainnya. Wah, lebih baik sendirian, biar ibadahnya fokus, ya, biar tidak ada yang ganggu. Mau sholat malam khusyuk, ya, puasa juga kuat. Nah, ini misalnya. Dan hal tersebut sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, di antara dalil-dalil akan kita sebutkan akan bahayanya melakukan ibadah yang ternyata tidak disyariatkan. Ya, salah satunya tadi sudah kita sebutkan, ya, wasyarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, sesuatu yang baru, perkara yang diciptakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap sesuatu yang baru yang diniatkan untuk ibadah ternyata tidak disyariatkan, maka itu dolalah, adalah kesesatan. Dalam riwayat yang disebutkan wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan mengajaknya kepada neraka. Ini diantara bahayanya.
Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, dalam Arba'in itu ada ya, hadis ke-28 kalau tidak salah. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat ya. Addu 'alaiha bin nawajid, suruh pegang erat-erat ini, khususnya di zaman sekarang. Sunnah itu kalian harus tahu sunnah yang benar, kemudian pegang ya, erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Nah ini Rasulullah SAW memperingatkan, hati-hati kalian dengan sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru itu dinamakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan ya, di dalam urusan kami, dalam urusan agama. Nah ini dalam urusan kami, mengada-adakan dalam urusan agama, bukan masalah emik, bukan masalah HP, bukan masalah motor. Fi amrina hadza, ini menjelaskan sesuatu yang baru tersebut dalam agama, dalam hal ibadah, ma laisa minhu, yang tidak ada di dalam syariat, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan dapat balasan seberapapun ini. Makanya apa? Ini kasihan, kita itu kasihan ketika ada orang melakukan suatu ibadah, terutama ibadah tersebut berkaitan dengan harta, keluar harta banyak, jutaan ya, padahal ketika dia infak 5.000 saja abot. Nah nanti untuk beli cilok ini lumayan, untuk masuk kantong kotak di masjid Jumatan. Padahal ketika melakukan ibadah, ternyata ibadah tersebut tidak disyariatkan, harus keluar 1 juta, 2 juta. Ini padahal coba 1 juta, 2 juta untuk infak itu apa? Beli motor apa? Mobil apa itu? Mobil gratis gitu ya, kan kurang itu, mending biar cepat lunas itu mobil gratisnya, bisa dimanfaat oleh kaum muslimin, khususnya jamaah sini, karena yang akan merasakan itu jamaah, bukan panitia. Panitia itu malah capek itu ya, ditelepon, saya butuh tumpangan untuk kondangan, misalnya apa-apa, untuk nengok orang sakit ke kajian, panggil itu, dipanggil. Dan itu bukan hanya untuk jamaah yang hadir di kajian, untuk kaum muslimin umum siapapun ya. Kita mengumpulkan dana untuk beli mobil itu untuk semuanya, bukan untuk jamaah ke sesi saja. Bahkan misalnya yang manggil manapun, kalau memang sanggup ya ke sana, asal tidak mogok di jalan. Ini supaya dipahami oleh kaum muslimin ya, bahwasanya kita itu insya Allah lillahi ta'ala. Sebagaimana terakhir kita sebutkan kisah ya, fi qissati thalathatil ladzina aradu ayyazidu ala ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang meremehkan ibadahnya Nabi, atau dia ingin mengungguli ya, oh Rasulullah itu ibadahnya seperti itu, lah kita itu harus lebih, supaya apa? Supaya juga dijamin masuk surga. Tujuannya masya Allah, tujuannya biar masuk surga, sehingga apa? Ingin mengungguli ibadah Nabi. Nah, Rasulullah itu ibadahnya biasa saja, kadang sholat malam, kadang tidak, kadang puasa juga, kadang tidak. Wah, saya itu kuat puasa setiap hari. Makanya kita pernah mendengar ada seorang katanya wali Allah puasa selama 40 tahun. Ada yang di gua sampai panjang jenggotnya di pinggir kali, gitu ya. Ada yang macam-macam itu, seperti itu. Maka kita perhatikan kisah ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salah seorang mengatakan, "Amma ana fa usalli laila abadan." Saya akan sholat malam terus itu ya. Faqala al-akhar, yang kedua, "Ana asumu dahra wala uftiru." Saya akan puasa tiap hari. Nah, melebihi puasa Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sekali puasa, sekali tidak. Nah, saya kuat setiap hari puasa, masih muda istilahnya, masih kuat, masih bujang. Wa qal akhar, "Ana a'tazilu nisa." Saya akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan. Saya tidak mau menikah. Biar saya fokus ibadah, bisa menuntut ilmu terus menerus. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Antumul ladzina qultum kada wa kada." Didatangi 3 orang tersebut. Apakah kalian yang tadi bisik-bisik seperti ini? Pengen ibadahnya bagus melebihi saya, tujuannya masya Allah, tujuannya pengen masuk surga ini, bukan tujuannya pamer, benar-benar lillahi ta'ala. Akan tetapi bagaimana yang Rasulullah SAW katakan, "Amma wallahi, ini demi Allah, saya itu la ahsyakum lillah, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, wa atqakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakini asumu wa aftaru. Akan tapi saya itu puasa, juga kadang tidak puasa. Wa usali wa arkudu. Saya itu kadang sholat malam, juga tidur. Enggak semalam suntuk tidur, puasa sholat malam terus, tidak. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku tersebut, tata cara ibadahku, siapa yang membenci tata cara ibadahku, falaisa minni, tidak termasuk golonganku, atau itu bukan syariatku, bukan ajaranku ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Insya Allah akan kita sebutkan di lain waktu ya, di antara amalan-amalan yang tidak disyariatkan yang sangat terkenal di masyarakat. Nanti akan kita jelaskan supaya kaum muslimin lebih paham, lebih mengenal syariat yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Mungkin ada pertanyaan? Atau ada yang mau nambahi? Nggak apa-apa ya. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima ya. Kalau ada kata-kata yang kurang bagus ya, memang itu mungkin dari kata-kata saya yang seperti ini kekurangan. Tapi apa yang saya sampaikan insya Allah semuanya benar-benar untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan dunia dan akhirat ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Minta maafkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali ya, atau tanya kepada ustadz yang lainnya. Allahumma innas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.